sini data yang perlu dimasukkan itu data dari table ini di database. Jadi saya harus menambahkan tombol refresh kira-kira di sini untuk saat saya tambahkan data karyawan baru di sini di combo box ini bisa muncul data karyawan tersebut. Jadi harus saya tambahkan tombol refresh di sini. Kalau tidak ditambahkan nanti datanya tidak bisa muncul kira-kira di panel dari karyawan ini. Kira-kira seperti itu. Kita edit salah satu datanya, si Dion lagi, kita ubah gajinya, kita naikkan gajinya jadi 1.500.000. Kita potongan terus gaji awalnya 1 juta. Sekarang kita bisa edit jadi 1.800.000. Kira-kira yang lainnya juga sama ya, kasir juga sama. Kita bisa cari barang dari table database si stok barang ini. Kita bisa pilih dari situ barangnya secara langsung. Yang palu kita bisa pilih belinya misalnya 1, bisa ditambahkan terlebih dahulu. Kalau ada yang mau ditambahkan barang yang ingin dibeli oleh pelanggan, misalnya mungkin paku, jumlah belinya cuma 1 juga tambah. Lalu kalau kita sudah dapat total bayarnya, bisa kita masukkan jumlah bayar tunai yang diberikan oleh pelanggan, misalnya mungkin 60.000. Lalu kita bisa check out, nanti struknya akan muncul kira-kira data yang ada di sana seperti ini. Bisa kita cetak tapi kita biarkan terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Di writer barang ini juga kira-kira fungsinya sama, jadi tidak usah kita coba. Kita langsung masuk ke laporan. Nah, laporan ini saya buat 4 laporan. Kira-kira ada laporan barang masuk, laporan stok yang tersedia, laporan penggantian, dan laporan barang terjual. Kita akan mungkin lihat salah satunya saja.